panas banget. Nis, halo semua, selamat datang di konten gue. Konten yang kiranya bakal ngebahas hal-hal yang dianggap gak penting. Penting kali ya? Apa gak penting? Lo semua lah yang bakal nilai ini penting apa enggaknya. Lagi panas banget di daerah rumah gue. Beberapa hari ini gak turun hujan. Di mana-mana pada turun, di sini enggak kan? Apa jangan-jangan banyak pawang hujan yang tinggal di sini kali ya? Ngomong-ngomong soal pawang hujan, gimana kalau kita bahas sekalian? Keren banget bridging gua. Pastinya lo semua udah tahu dong yang namanya pawang hujan. Udah bukan hal yang lumrah lagi buat dibahas kan di Indonesia ini. Beberapa pagelaran atau event-event kecil sekalipun yang diselenggarakan di outdoor atau di luar, itu pasti akan melibatkan pawang hujan. Baru-baru ini juga rame kan diomongin soal pawang hujan yang dianggap sukses. Sukses ngapain? Sukses bikin acara MotoGP di Mandalika bisa berjalan lancar. Give applause. Iya, kenapa gue bilang dianggap sukses? Pada saat itu hujan turun lebat-lebatnya kan. Pasti beberapa orang udah pada lihat nih. Lagi turun hujan lebat-lebatnya, tiba-tiba Mbak Rara ini, si pawang hujan yang di-hire oleh MotoGP, keluar men. Keluar bawa mangkok atau apa itu dengan mantra-mantranya. Dan 10-15 menit kemudian, tiba-tiba hujan berhenti, terang, acara berjalan dengan lancar. Gila. Itu pembalap-pembalap pada heran sih. Dan kan pembalap gue aja keder bisa kayak gitu. Nggak cuma di Indonesia aja, ada beberapa negara yang percaya akan adanya pawang hujan, kayak di Afrika Selatan, Jepang, sama Thailand. Kayak di Afrika Selatan sendiri, itu ada suku Pedi yang dipercaya bisa mengendalikan hujan gitu. Dia bisa tuh ngedatengin atau ngusir hujan kan. Caranya beda-beda. Pawang hujan di Afrika Selatan ini biasa disebut moroka ya. Nah, cara manggil hujannya ini biasanya orang-orang yang minta dipanggilin hujan bakal ngasih uang atau persembahan-persembahan ke moroka atau ke pawang tadi. Niatnya itu supaya bisa milih awan-awan yang kiranya bisa ngedatengin hujan. Lo bayangin bisa milih awan lo, kayak milih makan di warteg ya. Makin besar persembahannya itu ya makin bagus juga hasilnya. Itu menurut mereka. Soalnya si moroka itu bakal saing sama moroka-moroka lain gitu. Benda yang dipakai buat manggil hujan juga unik. Ada bir, jagung, sama tanduk ajaib yang ditaruh di gua. Prosesi ritualnya itu biasanya dilakukan sama para gadis-gadis dan perjaka-perjaka yang ditemenin sama tetua-tetuanya. Itu mereka bakal ngetok-ngetok tongkat ke tanah sambil ngomong pula, pula, pula. Atau bahasa Indonesianya hujan, hujan, hujan. Gini amat ya bikin konten. Itu tadi cara manggil hujannya ya. Kalau cara nolak hujannya beda lagi nih. Kalau cara nolak hujan, mereka pakai media kulit dahi sapi. Repot gak lu nyari kulit dahi sapi kan? Jidat sapi. Tapi belakangan ini sih diganti pakai sepatu kulit dahi sapi. Makin repot. Nah, kalau prosesinya itu bakal dilakuin sama perempuan tua atau parubaya, ya ibu-ibu lah gitu. Jadi selama acara itu, si morokanya tadi bakal ngebawa sepatu kulit dahi sapinya itu, jidat sapi, di punggungnya. Bakal dipakai tuh terus tuh selama acara berlangsung. Soalnya dipercaya kalau dia ngelepas itu sepatu kulit jidat sapinya, hujan bakal turun. Nah, tadi itu menurut keyakinan orang-orang Afrika. Kalau di Jepang beda lagi nih. Kalau di Jepang pasti lo kebanyakan udah pada tahu lah ya. Itu namanya teru-teru bozu. Nah, boneka ini biasa disebut teru-teru bozu. Atau kalau di Indonesiain, teru-teru itu artinya bersinar, bozu itu biksu Buddha. Mungkin maksudnya Buddha yang bikin cuaca jadi bersinar atau cerah. Mungkin ya. Kalau mau hujannya berhenti, kalau mau cuaca cerah, boneka-bonekanya tinggal digantungin di jendela. Tapi kalau mau manggil hujan gampang, tinggal ditebalikin aja tuh boneka. Gampang sih. Kalau menurut legenda, teru-teru bozu ini awalnya itu dari Tiongkok, dari periode Heian. Awalnya ini teru-teru bozu diyakinin seorang perempuan yang bawa-bawa sapu. Jadi sapunya ini buat nyapu-nyapu awan yang gelap supaya nggak hujan gitu. Nah, makin kesini diganti sama Buddha karena dinilai bisa membawa kecerahan. Nah, beda lagi nih kalau sama di Thailand. Beberapa orang Thailand percaya dengan menancapkan batang sereh itu bisa nolak hujan. Tapi harus gadis perawan ya yang nancepin. Ingat, perawan yang nancepin.
Ternyata nggak beda-beda jauh ya sama kita ya. Metodenya mirip-mirip lah. Ya kalau di Indonesia sendiri kan beda-beda ya, banyak caranya. Ada yang bilang nancepin cabai lah, ngelempar cabai ke atap lah, ngelempar bumbu dapur ke atap lah, ngelempar celana dalam, lempar lembing, lempar galak, tolak peluru. Pawang hujan apa atlet SEA Games ya? Menurut pernyataan dari spiritualis Kota Malang, Gus Ritno Waluyo, yang diangkat di media online Askara, dia itu bilang kalau ritual pawang hujan ini udah ada dari dulu, udah ada dari nenek moyang kita lah. Ya jadi hal ini lumrah lah buat kita sampai sekarang kan. Oke. Tapi upacara ini sendiri bukan maksud untuk menolak hujan ya, karena ini udah kodrat alam kan, udah kodrat kehendak yang kuasa. Tapi lebih tepatnya itu menggeserkan atau memindahkan hujan. Nggak cuma bisa dilihat dari sisi spiritual aja. Ternyata soal modifikasi cuaca itu bisa dijelaskan pakai sains juga. Profesor Elma Yuliastin selaku peneliti sains atmosfer di Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Dari tadi gue ngapalin repot. Nah, beliau juga pernah bilang nih di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, kalau di situ bisa tuh yang namanya modifikasi cuaca. Jadi di sana itu memang ada tuh bidang khusus yang buat memodifikasi cuaca. Nah, berarti yang namanya pawang hujan nggak melulu soal spiritual, bisa dijelasin secara ilmiah kan. Nah, jadi gimana menurut lo soal pawang hujan? Percaya apa enggak? Oke, thank you banget udah mampir konten gua kali ini. Gimana pembahasan kali ini? Penting apa enggak? Kalian yang nilai ya penting apa enggaknya. Kalau ada yang kurang atau mau ditambahin apa yang gua omongin ada yang salah, monggo silakan di komen. Sekali lagi terima kasih udah mampir. Kita ketemu di penting gak penting berikutnya. Siap.